Dan ketika tinggal di Jogja, Tania memilih untuk ngekos dekat kampus supaya dia ini gampang bepergian kemana-mana. Tapi pas baru beberapa hari di sana, dia sudah mengalami berbagai macam gangguan mistis. Jadi di awal-awal kepindahannya itu dia sudah sering diganggu. Yang paling sering, dia ini merasa kayak dikeloni seseorang. Jadi sering banget pas dia lagi tidur, terus badannya itu terasa berat banget, kayak ada yang meluk sambil nindih badannya. Dan di momen itu, hawa di sekitar kamar ini langsung dingin dan ada bau yang apek banget. Jadi pas dia tersadar, dia sempat ngelirik. Ternyata ada sosok makhluk besar. Makhluk ini penuh bulu kayak monyet. Seketika juga dia membacakan istighfar, terus nggak lama lagi sosok ini pun hilang. Nah, keesokan harinya dia baru paham kalau semalam yang ganggu dia ini adalah sosok genderuwo. Terus ada kejadian lainnya ketika dia berada di kos. Ceritanya Tania ini pernah hampir tertimpa sosok kuntilanak. Suatu malam, pas dia ini tidur, dia merasa ada yang melayang di atas kasurnya. Di awalnya dia sempat mendengar ada suara perempuan yang ketawa cekikian, tapi memang nggak terlalu kenceng suaranya. Terus tiba-tiba ada bayangan putih yang melayang persis di atas Tania. Bayangan itu kelihatan sekilas sosok perempuan dengan rambut panjang yang terurai. Nah, awalnya Tania ini nggak seberapa takut. Tapi beberapa detik kemudian yang paling membuat dia merinding, bayangan itu kayak mau jatuh menimpa dia. Untungnya waktu itu Tania langsung menghindar. Dan setelah dia menghindar itulah, sosok perempuan ini langsung hilang. Tapi yang paling aneh dan membuat Tania benar-benar trauma adalah, pernah suatu ketika, guling yang biasa dipakai tidur itu, ini tiba-tiba pernah berubah jadi pocong. Nah, suatu hari, Tania ini lagi santai di kasur sambil meluk gulingnya. Tiba-tiba guling itu rasanya kaku dan kayak berubah agak dingin. Bahkan di situ dia juga mencium bau anyir parah. Pas dia raba pelan-pelan, loh guling ini kok rasanya kok kayak dibungkus kain lagi. Dan kainnya itu agak terasa kasar, nggak seperti guling biasanya. Dia beranikan dia ngelirik pelan, dijauhkanlah guling itu, ternyata gulingnya ini berubah jadi pocong. Dan di situ Tania ngelihat jelas ada ikatan kain di bagian atas dan bawahnya. Dia langsung teriak dan pas dia sadar, gulingnya sudah kembali lagi seperti semula. Dan setelah mengalami kejadian-kejadian ini, Tania sempat cerita ke ibunya. Dan pada saat Tania menceritakan semua kejadian ini ke ibunya,